Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة, kawan-kawan, sahabat dan handai taulan semua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan disayangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syukur kita kehadirat Allah Rabbul Alamin, Allah Taala yang senantiasa memberikan kita rahmat dan nikmat-Nya. Sehingga pada malam yang dirahmati oleh Allah Taala ini kita dapat hadir di halaqah ilmu, di majelis ilmu. Kadang ada orang-orang yang menyepelekan ilmu. Ingatlah bahwa di antara penderitaan yang dirasakan oleh penduduk neraka di hari akhirat kelak ketika mereka berkata, "Lau kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir." Sekiranya dulu kami di dunia itu mau mendengar, ada kajian disimaknya, ada ceramah mau dihadirinya, au na'qilu, dan juga kami mau merenungi, mau berfikir, mau menganalisa, ma kunna, tidaklah kami min ashabis sa'ir, termasuk dari golongan penduduk neraka yang menyala-nyala apinya. La ilaha illallah. Untuk itulah orang-orang yang senantiasa berpaling dari agama ini, orang-orang yang senantiasa tidak mau belajar, tidak mau tahu dengan agama ini, maka dia adalah orang-orang yang berpaling dari agama ini. Bisa-bisa ketika syaitan terus merajalelai hatinya, ketika syaitan terus menguasai hatinya, bisa-bisa dia masuk dalam kategori kufur al-i'rad, kufur menentang, tidak mau mendengar, tidak mau menyimak, tidak mau tahu dalam perkara agama ini, lari dalam agama ini. La ilaha illallah. Itu menuntut ilmu adalah bagian dari hal yang sangat penting dalam hidup yang sesaat ini. Dan ilmu adalah jalan amal yang akan menghantarkan kita menuju surga. Sering-sering guru kita dengarkan mengucapkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, niscaya akan Allah mudahkan. Niscaya akan Allah mudahkan. Ingat kalimatnya, niscaya akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ya Rabb kami, berilah kami kebahagiaan di dunia, kebahagiaan di akhirat. Al-Hasan menyebutkan kebahagiaan di dunia adalah dengan ilmu dan amal saleh, dan kebahagiaan di akhirat adalah dengan masuknya kita ke dalam surga.
dan selamatnya kita dari neraka yang penuh dengan siksaan. La ilaha illallah. Di antara orang-orang yang akan masuk neraka itu, bagaimana kriterianya? Di hari akhirat kelak, wajah-wajah mereka itu akan hitam legam. Di mana ada orang-orang wajah mereka ada yang putih, tapi ada orang-orang yang wajahnya hitam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ali Imran. Kata Allah Rabbuna Jalla fi'ula, dan ini sangat penting kita renungi. Mesti kita perhatikan ayat ini. Ya. Karena ini doa kita. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Yauma tabyaddu wujuh. Perhatikan ayat yang mulia ini. Ingatlah, di mana ada satu hari nanti ada orang-orang yang wajahnya putih berseri. Tabyaddu wujuhun. Wajah mereka putih berseri. Tapi ada pula wataswaddu wujuh. Ada pula wajah orang-orang yang hitam legam. Ketika menyebutkan, menafsirkan firman Allah dalam surah Ali Imran ini, para ulama menjelaskan kepada kita, orang-orang yang putih wajahnya adalah Ahlus Sunnah, dan orang-orang yang kelam wajahnya mereka adalah Ahlul Bid'ah. La ilaha illallah. Dan tidak kita ragukan lagi, sunnah akan melahirkan kecerahan, cahaya, dan bid'ah akan melahirkan kegelapan. Maka surah Ali Imran ayat 106 ini di antara poin penting. Ikhwati fillah, siapa sih yang tidak mau wajahnya di hari akhirat kelak putih berseri, terang benderang? Tidak ada. Artinya dia akan mendapatkan kebahagiaan. Dan itulah kebahagiaan yang mau kita cari. Baiklah, kawan-kawan dan sahabat handai taulan semua, terkait dengan ayat ini juga, disinilah pembahasan kita tentang tema besar kita dalam kajian ini. Kenapa kita memilih menjadi salafi? Menakutkan judulnya. Kenapa kita memilih menjadi salafi? Sepakat kita dengan judul ini? Mana tahu enggak? Sepakat lah kan? Kenapa kita memilih menjadi salafi? Saya tidak mau. Kenapa Anda memilih menjadi salafi? Karena yang paling penting dulu diri kita. Kenapa saya tidak menggunakan kalimat kami? Saya pengen mengajak siapapun untuk berada di atas kebenaran dan meyakini kita benar itu adalah sebuah kemestian dalam hidup ini. Berbeda dengan pandangan orang-orang liberal, dalam pandangan orang-orang apa lagi? Orang-orang Mu'tazilah dan yang lain-lainnya yang katanya kita tak boleh mengakui kita tidak boleh mengaku-ngaku benar. Sebab yang benar itu hanya Allah. Pakai dalil pula nanti. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Yang benar hanya dari Allah. Itu namanya bukan Islamic worldview. Bukan cara pandang Islam. Tapi sudah liberalism worldview, cara pandang liberal. Itulah cara pandang yang dimasukkan oleh orang-orang liberal, orang-orang orientalis kepada kaum muslimin, sehingga akan melahirkan keraguan-raguan. Oh, tak ada yang betul lah, tak bisa. Ya. Padahal jelas Nabi sudah menyebutkan dalam hadis, ya, mana yang hak dan mana yang batil. Yang hak adalah yang ma ana alaihi al-yawma wa ashabi, yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya. Dan ketika kita pegang teguh sunnah Nabi, lan tadillu abadan, niscaya sekali-kali tidak akan sesat kalian selama-lamanya. Kan jelas.
Dan yang batil mana? Kulluhum finnar. Dan kita, siapapun Ahlussunnah tidak boleh mengklaim orang neraka. Tidak boleh seperti itu. Tapi kita meyakini bahwa itu benar. Nah, itu mesti. Baik. Tapi saya bukan dalam rangka membantah ini sedetail-detailnya. Baik. Ikhwati fillah, hanya sedikit saya menerangkan tentang judul kita ini. Nah, karena jangan sampai kita judulnya saja belum sepakat. Baik, kenapa kita memilih menjadi salafi? Kenapa pakai kata kita? Kita pengen bersama-sama. Itu juga al-jamaah. Bersama jemaahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, baiklah. Menjadi salafi. Nah, itulah pembahasan kita. Kita konang kaji bulan yang lalu. Lainnya tak di buku. Baik. Kajian kita bulan yang lalu, pembahasan terakhir ini adalah tentang jamaah, betul? Tentang jamaah. Namun, saya melihat maslahatnya di malam ini, kita belum bahas. Kita tunda pembahasan itu. Ya. Karena ada Buya hadir. Ya. Jadi kita bahas yang biasa-biasa ya. Baik. Kok ada debat padanya? Baik, ikhwati fillah, barakallahu fikum. Apa yang kita bahas pada malam ini? Tentang kata manhaj itu sendiri. Pembahasan kita ini adalah kajian manhaj. Adu-adui kaji waktu SD dulu kajiannya kajian toharo, kajian perukunan, kajian akidah. Tiba-tiba ada lo kajian manhaj. Apa lo bahasa awak? Nah itu. Ini penting juga. Ini dasar kita sebut dulu, tapi saya pengen kita ingin mendalami, mentadabburi lebih dalam. Baik. Manhaj. Kajian manhaj, kajiannya ya duduk sama-sama mengaji. Nah, jelas. Manhaj. Baik. Apa itu manhaj? Nah, jangan manhajnya bang, manhajnya awak. Apa yang nampak masa? Ikhwati fillah barakallahu fikum. Manhaj itu tidak bahasa Arab. Bahasa Arab. Apa bahasa Arab? Nah, ini penting. Bahasa Arab manhaj itu bahasa kitanya adalah secara bahasa, ya kan disebut, kalau disebut pengertian tentu ada pengertian secara bahasa, ada pengertian secara istilah. Jazakallah khairan. Banyak kaki baik. Secara bahasa ini bermakna adalah jalan yang jelas. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah Ta'ala berkata dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-48. Apa kata Allah? Kata Allah, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Jadi makna minhaj atau manhaj sama. Adalah jalan yang jelas, jalan yang terang. Dan sahabat Abdullah bin Abbas ketika menafsirkan ayat surah Al-Maidah ayat ke-48 ini, beliau menyebutkan maksudnya adalah jalan dan syariat. Baik. Apa bahasa manhaj? Jalan yang jelas dan terang. Baik. Dari poin ini yang mau saya ajak kita untuk mentadabburinya secara mendalam. Dalam-dalam mana tentu tidak. Kajian dalam bonon itu kajian para ulama. Sebatas nan pandai awak puluh kan untuk itu. Baik. Hidup yang sesaat ini kita mau tidak jalan yang terang?
jalan yang jelas. Kira-kira awak ni awak ndak kita kolam-kolam? Ha? Kalau kutu muda-muda mentari lain je Ustaz. Nu golok-golok sanga ketek tu lain cerita tu ni. Baik. Tapi yang remang-remang tu banyak apa? Banyak syaitannya. Betul? Jelek tu remang-remang tu rayanya. Kalau ditambah warung remang-remang tu lain aja. Tidak jelas. Mau tak kita hidup yang sesaat ini remang-remang? Berarti orang yang mengkaji tentang manhaj adalah orang yang ingin belajar jalan jelas dan terang. Itu tidak dicari. Mana yang joleh itu, mana yang torang itu. Baik. Nya ada yang tak joleh. Banyak. Ikhwati fillah, barakallahu fiikum. Kita mesti ingat bahwa fitnah di akhir zaman tersebut teramat sangat dahsyat. Kita tak boleh bosan-bosan mengingatkan diri kita, keluarga kita dan umat seluruh alam dengan apa yang pernah diperingatkan Nabi dalam hadisnya, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil muzlim. Bersegeralah kalian beramal saleh ketika sebelum datangnya fitnah atau ketika datangnya fitnah tersebut, di mana fitnah itu bagaikan malam, bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Malam yang gelap gulita itu apa? Semakin malam semakin gelap, semakin malam semakin kelam, semakin malam semakin tak tampak cahaya. La ilaha illallah. Seperti apa gambaran malam yang gelap, yang tidak terang tersebut? Kata Nabi, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Seseorang boleh saja di kala pagi dia beriman, masih beriman dia. Laisa mujud syahadat dengan awak. Lai di masjid dia. Tapi di kala sore dia menjadi kafir. Bahkan Nabi juga menyebutkan sebaliknya, wa yumsi kafira. Lalu tak sampai situ saja. Tapi au yumsi mu'minan wa yusbihu kafira. Boleh jadi di kala sore dia beriman, di saat pagi dia telah menjadi kafir. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia. Ini hadis sahih dalam riwayat Muslim dan yang lain. La ilaha illallah. Maka kita tidak heran orang di kala pagi dia berada di masjid, di sore hari dia berada di gereja, atau di sore hari dia berada di masjid, di pagi hari dia telah berada di gereja. Di pagi hari dia kelompok ahlul batil yang akidahnya kufur. Di sore hari dia begitu, di pagi hari dah la ilaha illallah. Begitulah Pak gambarannya. Apa sebab dia menjual agamanya dengan sesuatu yang hina dari dunia? Kalaulah Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan demikian antara Islam dan kekufuran, apalagi antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Maknanya, betapa mudah seseorang di kala pagi dia menjadi seorang ahlus sunnah, di sore hari dia mengikut kelompok ahlul bid'ah, atau di saat sore nampak dari sama ngaji jawab pusu agi dia lalai berada di kelompok ahlul bid'ah. Kalau kekufuran antara kufur dan Islam saja betapa mudahnya ia jual agamanya untuk satu yang hina dari dunia, apalagi kalau hanya sekedar apa? Sekedar
ahlul bid'ah dan ahlus sunnah. La ilaha illallah. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Terbayang tak maksudnya? Kalau awak tengok-tengok, apa contohnya? Binatang-binatang filem dah lah contoh kan? Di pagi hari, alainya. Tapi di sore hari, lah. Tontu agama, apa agama apa jadinya awak? Mana nak mengikuti binatang filem tak kah? Salah sobek je. Begitulah modelnya. Maka di sini kalau awaklah pribadi perlu jelas tak? Manhaj, jalan yang lebih terang dari hal itu. Ikut ahlus sunnah atau ahlul bid'ah. Nilai yang ada di dunia ni apa dulu? Haqq dan dua batil. Benar dan salah. Tidak ada kalau bercampur antara yang hak dengan yang batil. Apa kajinya? Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukkan antara yang hak dengan yang batil. Kan jelas? La ilaha illallah. Apa sebab? Dunia. Ia jual agamanya untuk sesuatu yang hina dari dunia. Allah al-musta'an. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada kita, inni qad taraktukum ala mathalil bayda. Sungguh aku telah tinggalkan kalian di atas Islam yang putih berseri. Ajib. Terang benderang. Berada di atas manhaj yang jelas. Saking jelasnya, lailuha kanahariha. Malamnya laksana siang. Ada tak malam yang contoh siang? Bayangkan Rasul gambarkan bagaimana terangnya malamnya saja laksana siang. Contoh apa malam? Satu orang malam nampaklah di topi jalan takuh. Aduh je pakaian putih dekat sudut. Dekat kayu godang nampak apa-apanya. Nan berani ya lagi bonti motor dia don kakin esen preman sana. Berulah ko jodi di mudi aku bunuh yang dah. Tapi begitulah potret bagaimana malam orang jadi takut. Padahal tak boleh takut pada yang baik kecuali kepada zat yang ghaib. Namun begitulah modelnya malam. Sebab tak ada yang tahu orang tak nampak. Pergi berjalan baik kolah anjak sudu nampak malam ni. Tak jual ni. Besok pagi sudah itu saja. La ilaha illallah. Seperti apapun jelasnya malam bulan purnama, belum ada yang seperti siang jelasnya. Rasul menjelaskan bahwa agama ini beliau tinggalkan, inni qad taraktukum ala mathalil bayda. Sungguh aku tinggalkan kalian putih berseri, terang benderang. Malamnya saja lailuha kanahariha, malamnya laksana siang. La yazigu anha ba'di illa halikun. Tidaklah ada yang menyimpang dari jalan yang terang itu melain sepeninggalanku, kata Nabi, illa halikun, melainkan dia akan binasa. Ini dalam riwayat Muslim, hadis yang sahih. Kalau tidak kalian ikuti jalan dan torang, korang nak yang sekalian akan binasa. Kira-kira orang sosek, kalau orang tak sosek binasanya tidak? Kalau lain topik jalan tak akan binasa lahnya orang. Siapakah yang akan binasa? Orang-orang yang tidak tepat jalannya. Kira-kira nak topik jalan tu disebut nama apa? Urat bahasa awal lah dulu. Kau sama-sama pergi ke Imbo. Pergi pakai Imbo, mencari apa? Mencari guaidan. Cari apa lah nama? Tak, yang bangan.
Kok jalan-jalan luwi nyenyen tang manu-manu doa. Orang-orang yang tidak kamano-manu doa itu disebut dengan sesat. Kalau jalan kaimbo ada jalan yang lurus, artinya lai topek jalannya, dan ternyata jalan kaimbo, jalan balik pulang, ada pula jalan yang sesat. Contoh itu juga jalan Kasarugo. Kalau di Sobi yang banyak jalan menuju Roma, iyo tinya dipatikan petengah. Di mana Roma? Kan dipatikan kan? Iyalah pula banyak jalan menuju Roma tak kok. Tapi kalau jalan menuju surga, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilih. Satu hari Rasulullah SAW buat garis lurus baik Tuhan. Rasul sebutkan, inilah firman Allah Ta'ala beliau sebutkan dalam surah Al-An'am ya. Inilah jalanku yang lurus. Rasul buat pula di jalan kiri kanan puan, jangan ikuti jalan di kiri kanan ini. Ketika kita ikuti jalan di kiri dan kanan tersebut, fatafarraqa bikum an sabili, tercerai-berai kalian dari jalan yang lurus tu. Apa sebab dek tercerai berai kita deknya? Sebab adonan mengganggu. Kata Nabi SAW, setiap jalan kiri kanan selain dari jalan yang lurus itu, ada syaitan yad'u ilaihi, ada syaitan yang menyeru kepada jalan yang sosek tadi, kiri kanan tadi. Kamailah kalian ninya, kalau mak sekoyong ninya banyak pihnya. Oleh piti banyak loh pejabat ni sitinya. Macam-macam. Orang curi-curi kan ninya. Tak mungkin anak ni ikut topeknya ninya. Berbagai macam. Begitulah. Untuk itulah apa kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah, alaika bi'athari man salaf wa in rafadukan nas wa iyyaka wa ara'ir rijal wa in zakhrafuhu laka bil qaul. Hai, pegang teguh oleh kalian prinsipnya generasi salaf sekalipun manusia mencelang. So, kalian mananya. Apa kalian kajinya. Dan jauhi pendapat-pendapat yang baru. Wa in zakhrafuhu laka bil qaul, sekalipun mereka menghiasinya dengan perkataan yang indah. Lomak bercakap pandai tu kan togak lingon dengan yo golang sudah lucu. Kue banyaklah sudah tu. Banyak lembel-lembel lain. Apa-apa lah, ada lah ibu-ibu tampil. Banyak pula pengikutnya. Standar kebenaran bukan itu. Demikianlah Al-Imam Al-Auza'i dan para ulama generasi terbaik umat ini memberikan nasihatnya kepada kita, memberikan wasiatnya kepada kita. Terang, jelas. Ikut dalam rangka menjelaskan minhaj atau manhaj tadi, jalan yang terang, jalan yang jelas, jangan tompu jalan yang tak torang. Baik. Ya akhi, agama ini Nabi tinggalkan putih bersih terang benderang, juli sejuli-juli, sehingga tidak tersembunyi agama ini. Apa kata Imam Umar bin Abdul Aziz? Kata beliau, idza ra'aitum man yatanajawna fi dinihim fa'lam annahum ala ta'sisi dhalalatin. Hei, kalau nampak dekat orang yang berbisik-bisik dalam kajian agamanya, sembunyi-sembunyi, kalau ngaji malam dia atau tengah malam, nanti orang nunghinya tidur. Ada yang macam itu. Pernah saya ikuti. Lah tidur orang matulakan oleh itu latinya jihad. Berbisik-bisik dalam agamanya tidak jelas, tidak terang, hanya empat mata. Ketahuilah, kata Umar bin Abdul Aziz, mereka tengah membangun sebuah kesesatan. Kan boleh? Allahul musta'an. Baik. Itu di antara hal yang kita perlu kita pahami. Jalan ketidakterangannya di zaman fitnah ini teramat sangat dahsyat.
Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhu menyebutkan satu hari asrafan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala utumin min aqamil Madinah. Rasul sallallahu alaihi wasallam naik ke salah satu benteng dari benteng yang ada di Madinah. Lalu Rasul mengatakan, "Hal tarawna ma ara?" Apakah kalian melihat apa yang saya lihat? Nabi lanjutkan, "Fa inni ara al-fitana taqa'u khilala buyutikum kama kawaqil qatar." Dalam riwayat ini kama waqi'il qatar. Saya betul-betul melihat fitnah-fitnah itu terjadi, menimpa rumah-rumah khilala buyutikum, di sela-sela rumah kalian. La ilaha illallah, menimpa rumah-rumah para sahabat. Di sela-sela rumah para sahabat. Seperti apa? Seperti turunnya tetesan hujan. Kata para ulama, merata. Bayangkan tuh. Contoh aku bodoh fitnah itu. Tidak kehebatan Nabi. Itu Nabi namun. Ada mukjizatnya. Awak nak nampak. Lah dalam saku bodoh tak kalau nampak lah suatu fitnah. Makanya kata para ulama, orang melihat sikap orang terhadap fitnah itu ada 3. 1, orang yang ketika telah berlalu fitnah itu, dia berkata, "Iya gawat satanya itu jadi gotang hanya. Fitnah sananya lah terjadi bau tontuk." Siapakah mereka? Orang-orang yang tidak berilmu. Dan ada yang kedua, orang-orang yang ketika terjadi fitnah itu baru mereka sadar, wih, fitnah sanikoninya. Sadarnya setelah terjadinya. Tapi ada golongan orang-orang yang ketiga yang fitnah itu sebelum terjadinya mereka sudah tahu siapakah mereka. Itulah para ulama ahli ilmu. Aku perlu buat para ulama kan? Ini tentu dia belum terjadi le. Tanda-tanda boh. Kalau tentu fitnah akan terjadi ini. Begitulah ahli ilmu. Allah Ta'ala a'lam bis-shawab. Barakallahu fikum. Silakan azan dulu. Alhamdulillah. Ayyuhal ikhwah. Barakallahu fikum. Jalan yang jelas. Jalan yang terang. Sangat kita butuhkan di zaman ini. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sudah menjelaskan sedetil-detilnya kepada kita tentang fitnah-fitnah yang akan terjadi di akhir zaman. Satu hari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkhutbah. Khutbah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan apa yang telah terjadi, yang sedang terjadi dan yang akan terjadi. Ajib. Dan itu di antara khutbah Nabi yang sangat lama sekali. Kalau bahasa awak enggak khutbah nih, ceramah. Kalau khutbah bahasa awak paling lama berapa jam? 40 menit. Itulah lama. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkannya adalah wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah ada yang diucapkan Nabi melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Hudzaifah ibn Yaman. Beliaulah orang di kalangan para sahabat yang ahli dalam masalah fitnah. Ngerti dia. Karena orang dulu kana an-nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair. Mereka dulu para sahabat bertanya kepada Rasul tentang yang baik-baik, wa kuntu as'aluhu 'anil syarr. Aku bertanya perkara yang buruk-buruk. Makhafatan an yudrikani. Apa sebab? Saya khawatir yang buruk-buruk itu menimpa diriku.
Buntung kita Huzaifah laita kondang leknya. Sehingga akhirnya kita pun paham. Kita pun ngerti kita. Yang buruk-buruk itu. Arafta syarra la li syarra lakin li tawaqqihi wa man lam ya'rif syarra min al-khair yaqa' fi. Aku mengenal yang buruk-buruk dari yang baik-baik itu bukan ingin mengerjakan, tapi untuk kehati-hatian. Kata Huzaifah, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam berdiri di hadapan kami. Berdiri di hadapan kami. Menghadap para sahabat. Maka fa-akhbarana, Rasulullah alaihi wasallam mengabarkan kepada kami bimakan, apa yang telah terjadi. Kisah-kisah terdahulu. Sebelum Rasul ada. Wa ma huwa ka'inun, dan apa yang akan terjadi ila an taqumas sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat. Hafizahu man hafizahu wa nasiyahu man nasiyahu. Hafallah orang yang hafal, dan lupalah orang yang lupa. Huzaifah senantiasa mengingat perkara-perkara fitnah itu. La ilaha illallah. Di antara yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita, dan ini yang mesti kita waspadai. Kata Nabi, kondisi zaman kita ini, la ya'ti alaikum zamanun, tidaklah akan datang satu zaman illa walladhi ba'dahu syarrun minhu, melainkan zaman setelahnya syarrun minhu, lebih baik dari, lebih buruk dari sebelumnya. Tidaklah satu zaman melainkan zaman setelahnya lebih buruk dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Berarti semakin doke hari kiamat, semakin lama, semakin ke ujung, semakin buruk. Itu perlu dakwah nan juale tadi. Sehingga berdasarkan hadis ini, la ya'ti alaikum zamanun, tidaklah datang kepada kalian satu zaman illa walladhi nafs wa illa la ya'ti alaikum zamanun, tidaklah datang kepada kalian satu zaman illa walladhi ba'dahu, melainkan zaman setelahnya syarrun minhu, lebih jelek dari sebelumnya. Hatta talqaw rabbakum, sampai kalian berjumpa dengan Rabb kalian. Semakin ke ujung semakin jelek, semakin ke ujung semakin keliru. Bayangkan itu. Tapi saya pernah bertanya kepada Syekhuna Qasim At-Ta'zi hafizahullah ta'ala, bagaimana kaitannya hadis ini ya Syekh dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa ada fase kepemimpinan umat ini. Takunun nubuwatu fikum ma sya'allahu an takun. Ada fase di mana kalian dipimpin, adanya masa kenabian di zaman kalian. Sampai Allah kehendaki, Allah angkat fase tersebut. Kemudian thumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah. Ada fase yang kedua, fase sistem khilafah, kepemimpinan khilafah di atas metode kenabian. Sampai masa yang Allah kehendaki, hilang pula masa itu. Summa takunu mulkan abad. Ada pula fase kepemimpinan raja-raja diktator, raja-raja yang menggigit, mulkan abad, raja-raja yang masih adalah nilai-nilai berpegang dengan Islamnya, tapi sudah masa-masa kerajaan, sudah mulai terjadi pergeseran-pergeseran. Sumatal kuno mulkan jabariyah.
Kemudian hilang pula fase itu, datang fase keempat. Fase apa itu? Raja-raja diktator. Wallahu ta'ala a'lam di fase manakah kita secara detil kita tak paham. Adakah di masa fase yang ketiga, ataukah fase yang keempat? Salah satu dari dua. Lalu fase yang kelima Nabi sebutkan, "Tsumma takunu khilafah ala minhajin nubuwah." Akan ada lagi nanti satu fase di mana akan terwujud lagi satu sistem khilafah di atas metode kenabian. Berarti ada lagi fase yang baik nanti. Saya bertanya kepada Syekh, bagaimana di sini Syekh? Syekh menjawab, itulah masa di mana dekat akan terjadi nanti, dekat-dekat dengan hari kiamat. Akan ada lagi masa berjayanya nanti. La ilaha illallah. Bisa dipahami? Dan jelas bagi kita di mana nanti Imam Mahdi akan turun. Nabi Isa juga akan turun. Dan itu tidak diragukan lagi akan terjadi, akan turun, dan syariat Islam kembali ditegakkan. Namun hadis ini kan tidak menjelaskan pula bahwa di masa Imam Mahdi nanti. Namun para ulama ada yang menguraikan di masa itu. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Yang pasti akan terjadi, memang akan ada fase khilafah ala minhajin nubuwah lagi. Di hadis lain akan turunlah Imam Mahdi dan Nabi Isa nanti kan. Apakah memang di zaman itu? Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Tapi kita melewati fase yang ketiga dan keempat. Apa itu? Mulkan Abdan dan Mulkan Jabariyah. Berarti hadis tadi tidaklah ada satu zaman datang, tidaklah datang satu zaman kepada kalian, melainkan zaman yang setelahnya lebih jelek dari yang sebelumnya. Artinya lebih elok lagi ini lebih suap. Secara umum sampai masa-masa, baik masa Imam Mahdi, kalau sama dengan masa tsumma takunu khilafah 'ala minhajin nubuwah, layon, atau berbeda, yang jelas menjelang itu terjadi tidaklah bisa dipahami. Tapi bila terjadi khilafah 'ala minhajin nubuwah, apakah memang di masa-masanya Imam Mahdi turun nanti? Wallahu ta'ala alam. Yang jelas sebelum fase yang kelima ini akan adalah fase di mana akan semakin jelek, semakin buruk, semakin buruk. Kalau contoh itu sobu ini Nabi kawak. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, la ya'ti alaikum zaman, tidaklah datang satu zaman kepada kalian illa walladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum, melainkan zaman setelahnya lebih jelek dari sebelumnya. Disitulah kita perlu jalan yang lurus. Disitulah kita perlu jalan yang terang. Kan ya? Kalau tidak jalan yang terang, tidak jalan yang lurus, ala kacau bilau kita. Kata orang seberang. Allahul musta'an. Apalagi fitnah itu teramat sangat dahsyat. Fitnah, kalau bahasa Indonesianya apa? Dipitonar ini nya. Itu difitnah orang. Ini difitnah oleh syaitan dan hawa nafsu. Fitnahnya nama. Namun dalam bahasa agama, fitnah itu adalah sesuatu yang menjauhkan kita dari Allah, menjauhkan kita dari surga, mendekatkan orang tersebut kepada syaitan dan neraka yang penuh dengan siksaan. Itu fitnah namanya. La ilaha illallah. Kembali kita kepada manhaj.
minhaj, jalan yang terang, jalan yang lurus. La ilaha illallah. Kalau kita jelaskan lebih detail nanti tentang fitnah akhir zaman tersebut, la ilaha illallah teramat sangat dahsyat. Karena fitnah itu ada dua. Ada fitnatus syahwat dan ada fitnatus syubuhat. Fitnah syahwat itu apa? Godaan hawa nafsu. Kata Nabi SAW, inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal. Setiap umat itu ada fitnahnya, dan fitnah umatku adalah harta. Rasul juga menyebutkan, ma taraktu ba'di fitnatan adarru 'ala rijalin dan nisa. Tidak ada fitnah yang lebih berat kutinggalkan buat lelaki sepeninggalanku daripada fitnah wanita. Apa fitnah zaman tu? Harta, tahta, apa ni? Harta, tahta. Kalau yang wanita, berarti harta, tahta, dan cinta. La ilaha illallah. Jangan salah-salah. Fitnah yang menimpa perempuan laki-laki juga. Baik. Untuk itu, dari mana sumber kini kan lata baca ya? Harta, tahta, cinta, dan paket data. Lah tambahan ini. Coba tak ada paket data, pening kepala. Dari situlah. Makanya dulu secara mendetil dijelaskan oleh Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizallahu ta'ala. Tahun 2016 saya hadir daurah beliau di Kota Batu, Malang. Kitabul Fitan dalam Sahih Muslim. Ajib. Karena Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili ini luar biasa menjelaskan tentang manhaj, tentang hadis-hadis tentang fitnah. Sering air mata saya menetes mendengarkan penjelasannya. Dan karena memang baru-baru duduk di majelis para masyayikh, saya merasakan ini luar biasa ilmunya, kesalihannya, keistiqomahannya. Di dalam kitab Sahih Muslim itu ada sebuah bab. Apa judul babnya? Al-fitnatu tamuju kamaujil bahr. Fitnah, di mana fitnah itu dia bergelombang bagikan gelombang di lautan. Kenapa gelombang di lautan, Pak? Ini gulung deh. Sebab ya, tidaklah terjadi tsunami, melainkan adanya gelombang dahsyat. Kan ya? Coba kalau tidak ada gelombang, kan sapu sodoin. Kalau kita lihat badai tsunami Aceh, hanyalah melululantakkan bumi Aceh, Sri Lanka dan sekitarnya. Berarti kalau seperti itu badai fitnah di akhir zaman lebih dahsyat dari badai tsunami. Kenapa? Karena badai tsunami Aceh tidak sampai ke kaki-kaki gunung, sementara badai fitnah sampai ke kaki gunung, bahkan ke puncak-puncak gunung, di mana manusia ada fitnah datang bergelombang ke sana lewat apa? Handphone yang ada di genggamannya, di dalam saku bajunya. Bahkan menerjang hingga sampai ke rumah-rumah dan kamar-kamar kaum muslimin, di puncak-puncak bukit, di kaki-kaki gunung, bahkan puncak-puncak gunung. Di mana? Di handphone yang masuk dalam sakunya. La ilaha illallah. Di mana dia bisa mengaksesnya setiap saat, setiap waktu. Allahul musta'an. Kalau macam itu kondisinya, wajar Nabi menyebutkan badiru
bil a'mali fitanan, bersegeralah kalian beramal di zaman fitnah, kaqita'il lailil muslim, di zaman fitnah, di mana fitnah itu terjadi bagaikan potongan malam yang gelap gulita. Segera beramal, itu solusi. Apa amal yang paling bagus di saat fitnah itu terjadi? Nabi sudah sebutkan pula. Asbahtum fi zamanin katsirin fuqaha. Kalian hidup di zaman banyak para fuqaha. Nah, jam 7 sampai 7. Ipo copek mayang gini. Salam mulai. Baik. Ikhwati fillah, barakallahu fikum. Perhatikan hadis yang mulia ini. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kalian hidup ini ikut kata ini kepada para sahabat. Asbahtum, kalian sekarang hidup di satu zaman banyak orang-orang yang ahli ilmunya, para fuqahanya banyak, faqihnya banyak. Fuqaha itu jamaknya tuh. Namun sedikit para khutobanya. Sedikit orang-orang yang pandai ceramah. Banyak orang yang memberi, sedikit orang-orang yang meminta. Itu zaman para sahabat. Tapi Nabi lanjutkan lagi, akan datang nanti satu masa di kalangan umat Nabi di mana banyak orang-orang yang khutbahnya pandai ceramah, jago, LC Sodoji langsung ceramah. Namun sedikit para fuqahanya, ahli ilmunya seketek. Yang meminta-minta banyak. Sobek je. Namun sedikit yang memberi. Jadi kalau ketek orang bagi, tak jadi risau leh. Walau haroto banyak, gaji banyak, apa leh, sawit lowe, jadi risau. Karena Nabi SAW sudah sebutkan seperti itu. Dan ketika itu terjadi, kata Nabi SAW, di zaman yang pertama tadi terlewatkan. Al-amalu fihi khairun minal ilmi. Di zaman banyak para fuqaha, sedikit para khutbah, menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik dari sekedar beramal. Menyibukkan diri dengan beramal lebih baik daripada sekedar menuntut ilmu. Namun ketika kurang ahli ilmunya, banyak orang yang pandai ceramah, sedikit orang yang memberi, banyak yang meminta-minta, al-ilmu fi khairun minal amal. Menyibukkan menuntut ilmu ketika itu lebih baik daripada sekedar beramal. Berarti amal yang paling utama di zaman fitnah terjadi adalah menuntut ilmu, dikaji betul. Contohan, saya tidak mengaji tahu. Kajian sekali sepekan tidak cukup ya tahu. Ulang di rumah, di TV, di radio. Lah, dono radio lah ya siko tak do lah ya. Taruh lah MP3 kajian. Anda lah do MP3 lah di YouTube lah itu do. Jadilah tu. Dengarkan terus. Sebab dalam riwayat Tabrani ini, al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri menuntut ilmu di zaman itu terjadi lebih baik daripada sekedar beramal. Itu dia menuntut ilmu atau sebentuk kajian, sebentuk daurah. Itu dia. Kalau ada yang ilmu ke ilmunya, beramal berdakwahnya. Tunggu dulu. Itu ucapan seperti itu tuh dari Nabi atau dari siapa?
Kalau yang dari Nabi, al-ilmu fihi khairun minal amal. Menyibukkan diri dengan ilmu lebih baik dari sekedar beramal. Namun nanti tujuan dari ilmu itu untuk diamalkan. Nah, itu pula. Berarti tidak terpisah. Namun kenapa Nabi sebutkan seperti itu? Fitnah terjadi. Kalau ilmu sudah kurang, ala kacau dah tu. Dah kacau. Sebab yang jelas dan terang tu hanya diketahui dengan adanya ilmu. Kalau tidak ada ilmu, tidak akan tentu. Bagaimana pula cara mengetahui jalan yang jelas dan terang itu kalau kita tidak menuntut ilmu? Makanya Nabi sebutkan talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu faridah. Wajib berkesinambungan tawi sampai mati. Kalau mati saya wajib dah. Faridatun ala kulli muslim. Wajib sepanjang masa bagi setiap orang muslim belajar. Pelajaran apa yang paling pertama kita harus belajarin? Adalah aqidah dan manhaj. Jalan yang jelas dan terang. Sekarang timbul pertanyaan, mana jalan yang jelas dan terang itu? Kita cukupkan materinya 8 menit lagi. Setelah itu mau diskusi, tanya jawab silakan. Baik. Kan cukupnya 8 kan? Lama lah jam sih kan. Suaso lah yang 8. Oke. Ihwati fillah barakallahu fikum. Jadi jalan yang jelas dan terang itulah yang kita tuju. Itu baru secara bahasa. Manhaj itu secara bahasa. Adapun secara istilah, yang disebut dengan manhaj adalah jalan atau metode. Jadi kalau orang yang leton itu dia metode, itulah bermanhaj. Namun ada metode yang salah, ada yang metode yang benar. Kita sekarang metode mana yang jelas dan terang itu? Metode mana yang benar itu? Metode yang benar itu adalah yang ditinggalkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Metode yang saya dan para sahabat saya berprinsip di atasnya, berjalan di atasnya. Makanya manhajus salaf adalah metode, jalan, cara beragama, jalan yang terang, cara beragamanya Nabi yang diajarkan kepada para sahabatnya, yang ditempuh oleh salafun salih, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Kan jalannya dah. Jadi secara istilah manhaj adalah metode atau jalan hidup yang lurus dan terang dalam beragama. Kalau disebut manhaj salaf berarti adalah jalan yang lurus dan terang berdasarkan pemahaman generasi terbaik umat ini. Baik. Itu dia. Jadi kalau la contoh itu la jole olah terang, itu tak akan ragu juga leh. Makanya para ulama kita menyebutkan, seperti baru ini saya dengarkan muhadarahnya Sa'id Ruslan hafizahullah taala, salah seorang ulama salafi di Mesir sana. Kita salafi tidak ada kebimbangan, kata beliau. Tidak ada keraguan. Sebab memang kita ni mau berada di atas jalan yang terang. Terang itu bersama dalil, bersama wasiatnya generasi terbaik umat ini. Kan jalannya dah.
Kalau memang begitu Nabi jelaskan, begitu pula para sahabat tempuh, demikian pula generasi salaf memberikan wasiat kepada kita, di mana jalan keraguan itu. Makanya saya terus menyebutkan kita salafi tidak ada kebimbangan, tidak ada keraguan. Sangat orang bimbang dan ragu, kita tidak bimbang dan tidak ragu. Makanya kita tidak peduli. Keyakinan lah terhujam dalam di hati. Itu kok ragu-ragu semua. Berarti itulah yang jalan itulah yang harus diperkokoh. Lah jolenya ikut jalan yang torang laba siang, laba tobir, lah jole atau jalan aspal, jalan tol. Tak akan ragu juga nampu jalan tu boleh. Yang kita ragukan adalah nombor somak takut. Debunya banyak. Lula. Tak pun akan menangkuk mereka. Banyak. Lula tu setan. La ilaha illallah. Jadi ketika kita sudah berada di jalan yang terang, manhajus salaf, metode yang benar, jalan yang jelas, kita bagaikan berjalan di atas jalan tol. Jangan melompek je kalau leh. Jangan tempuh jalan dan bersomak-somak. Jalan tempuh jalan yang tidak jelas. Banyak ular, banyak tarimau bagai la ilaha illallah. Dan itu bahaya. Ketika kita memisah-misahkan diri dari jamaah, nak ngolocu ketek kan? Sesungguhnya gembalaan itu atau kambing itu akan diterkam oleh binatang buas di saat ia menyendiri dari sekekawanannya. Kalau lancu muncul lalai kesadunya. Udah lalainya. Ajaklah sikunya, iya lah. Tapi ketika dia masih bersama dengan sekawanannya, binatang buas tidak sanggup minum banyak. La ilaha illallah. Makanya jangan tempuh dan memunci-munci. Dan ya ikhwan, dalam perjalanan kita yang singkat ini saja. Sebenarnya dalam perjalanan kita yang singkat ini saja kita sudah melihat. Contoh apalah kawan koko mengaji dulu, mantap aja enggak. Di mana-mana mantap duduk mengaji, mantap saudara. Tapi mulai menyendiri, mencukupkan diri dengan YouTube atau buku-buku lah, bisa-bisa tergerus. Kalau rimau lain nampak, ikut musuh yang tak tampak syaitan, hawa nafsu. Maka akhirnya mereka berguguran dari jalan tol itu. La ilaha illallah. Berguguran dari jalan yang terang. Satu sisi kita sangat sedih sekali, tapi di sisi lain itulah yang harus menjadi pelajaran bagi kita. Jangan cuba-cuba. Al-mar'u ala dini khalil. Seseorang tergantung dengan agama temannya. Ketek-keteknya lalai. Terpengaruh. Bahaya. Sikan syaitan. Kajian kita pada bulan yang lalu itu, kita manusia ni sebenarnya adalah makhluk yang suka berjamaah. Tak menyendiri hidup awak pun. Ketika kita menyendiri-nyendiri, sebab tahu sendiri ada oleh jamaah. Tak akan menyendirinya dah. Sebab kita ni makhluk yang suka bergaul dan berinteraksi dengan orang. Sementara yang sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun malahnya dia seorang hidupnya. Besok lala dah. Enggak kuat malahnya. Halalai.
Ada pula jemaah baru. Alah dia cuki-cuki dia dibili dah kau. Dak setan tadi. Apa namanya? Itu yang lain lo model gini tu nak yang dulu. Lainnya itu awal. Awal istiqomahnya ya. Lain. Lah merasa lain. Mulai kebencian di hati kepada Ahlus Sunnah. Menyendiri, setan masuk gimana tak boleh. Tidak dong, ada orang. Allah musta'an. Tidak terasa, terlebis-lebis. Akhirnya terjerumus dari jalan yang terang dan jelas itu. Dan itu bukan satu dua yang tampak oleh mata kepala saya ketika kajian-kajian di mana-mana. Yang dulu kawan-kawan sering mengaji. Sedih kita. Sangat sedih rasanya. Di mana kadang-kadang hanya karena faktor pribadi. Sana ada utang ke kawan dak ke pengurus tadi misalnya ya. Hah? Itu nak mulai nak nokek situ lah. Itu adalah dianggap oleh kawan tak kau ndak cenda dulu leninya. Dulu ngaji apa dulunya. Ndak cenda itu leninya. Ikut ndak nyala di situ awal. Padahal hanya ego diri kita. Ego diri kita tu jangan bawa ke ranah manhaj. Disitulah setan tu masuk. Dipilah-pilah. Gitu. Di situ masuknya. Makanya para ulama menyebutkan bahwa pintu syubhat itu seringkali berawal dari pintu syahwat. Ada orang yang jadi kaum khawarij. Kenapa? Karena dia ingin menikahi seorang perempuan khawarij. Ancak batiknya, cantik nampak sama dia. Dia melihat ada wanita khawarij yang cantik. Dia berniat besok saya dakwahi dia. Dinikahi dia oleh. Setelah dinikahi, apa yang terjadi? Dek mato cundung kanan anjak, selego cundung kanan lomak, berarti kan syahwat. Dengan tekad ingin mendakwahinya, ternyata dia yang jadi khawarij. Kata para ulama, seringkali syubhat itu, akhirnya jadi khawarij kan, fitnah syubhat berawal dari apa? Syahwat. La ilaha illallah. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Di sinilah kita perlu waspada, perlu hati-hati. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Yang benar hanya dari Allah, yang salah dari pribadi saya yang menyampaikan. Hanya kebenaran yang mesti kita ikuti. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.